Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berteman dengan Al-Quran di dunia dan akhirat. Saudaraku di mana saja berada, kitab suci Al-Quranul Karim bagi umat Islam adalah rujukan utama dan pertama dalam mengarungi hidup agar selamat di dunia dan akhirat. Karena itu tiada kata yang tepat bagi umat Islam kecuali harus, wajib, dan mesti mau mempelajarinya secara total, dimulai dari membaca dengan benar dan lancar, yaitu benar sesuai ilmu, tahsin, serta tartil. Dilanjutkan dengan upaya untuk mengetahui kandungannya, fafhim, mengamalkan serta menyebarluaskannya sesuai dengan tataran dan kemampuan masing-masing. Yang kedua yaitu umat Islam pernah mencapai masa keemasannya, kemajuan dalam saintek selama ratusan tahun, yaitu dari abad ke-7 sampai dengan abad ke-14. Tidak lain karena dorongan dari Al-Quranul Karim. Mindset pendidikan di kalangan umat Islam saat itu adalah mendidik para generasi mudanya untuk menguasai Al-Quran dengan baik dan benar sebelum mempelajari atau memilih spesialis disiplin ilmu-ilmu yang lain seperti hisab, matematika, astronomi, biologi, kesehatan, kedokteran, dan farmasi, dan lain-lainnya, sehingga menghasilkan sarjana muslim yang ulama, yang ilmunya komprehensif, ilmunya lengkap dan utuh, yang mendorong sikap ketakwaan kepada Allah, dan semakin tinggi pula dalam berkhidmat kepada sesama, disertai rasa ikhlas, jauh dari rasa sombong, egois, dan materialistis. Menyatu dan bersinerginya berbagai disiplin ilmu yang disinari oleh cahaya ilahiyah ini membentuk kepribadian yang sangat mulia. Berpangkal dari nilai-nilai tersebut sehingga mendorong umat Islam tampil menjadi kiblat kemajuan dalam saintek di seantero dunia, yaitu menjadi khairan ummah. Ini juga dijelaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 110. Yang selanjutnya yaitu umat Islam telah membawa pencerahan dan kemajuan di barat kurang lebih tahun 711 sampai dengan 1492 Masehi melalui daratan Andalusia, Spanyol, Portugal menjadi pusat peradaban. Istana Alhambra, Selat Gibraltar atau Jabal At-Tariq menjadi saksi bisu yang tak terbantahkan. Sederet saintis muslim berkaliber dunia dalam berbagai disiplin ilmu bermunculan seperti Ibnu Rushdi, Al-Farabi, Ibnu Sina atau Avicenna, Ibnu Haytham, Al-Khwarizmi, Damabala. Merebaknya aroma harum al-Islam justru ketika barat masih dalam kegelapan. Bidang kedokteran atau farmasi, biologi, astronomi, matematika, logaritma, logika, bahasa, kimia, dan sebagainya. Semua itu dalam genggaman umat Islam yang sampai dengan masa kini
masih menjadi rujukan sains modern. Keadaan tersebut terus terbalik, pelan tetapi pasti dan terus merosot, ditandai dengan peran dan eksistensi umat Islam terus mencapai titik nadir dalam percaturan peradaban dunia. Bahkan kini menjadi bulan-bulanan bangsa lain di hampir seluruh persada, yaitu umat Islam dijajah hanya sebagai objek kerakusan mereka yang bukan Islam. Saudaraku, terlalu panjang kalau harus menyebut satu persatu, yang pasti akan menorehkan hati yang begitu pilu. Salah satu di antaranya adalah peristiwa tragis nasib buruk umat Islam di Spanyol. Saat itu harus mengambil 3 pilihan yang sama-sama, yaitu tidak menyenangkan. Pertama, boleh tetap di Spanyol tetapi harus ganti agama. Kedua, kalau tetap dengan agamanya maka harus angkat kaki dari Spanyol. Ketiga, kalau ngeyel atau tidak mau ganti agama dan mau tetap di Spanyol maka tebusannya adalah nyawa. Ini terjadi tahun 1492 Masehi. Saudaraku semuanya, sementara itu kondisi umat Islam di timur sudah mendahului jatuh ke tangan bangsa barbar Mongolia, Hulagukan tahun 1258 Masehi. Anak Genghis Khan tahun 1162 sampai dengan 1222 Masehi. Sang khalifah terakhir Bani Abbasiyah Al-Mu'tasim yang sudah menyerah tidak berdaya itu wafat mengenaskan di tangan Hulagukan dengan cara disiksa di luar peri kemanusiaan. Berhari-hari tidak diberi makan, minum, kemudian dibunuh pelan-pelan. Pembunuhan dilanjutkan dengan membantai rakyat dalam jumlah ratusan ribu orang. Buku-buku perpustakaan dibakar habis dan abunya dibuang ke sungai Tigris hingga airnya berwarna hitam karena kotor oleh warna abu. Baghdad waktu itu luluh lantak. Saudaraku semuanya, yang selanjutnya ketika ditanyakan mengapa sebab umat menjadi bulan-bulanan umat lain, maka jawabannya kalau dirinci cukup banyak, namun secara global adalah karena perilaku umat Islam semakin jauh dari ajaran agamanya, alias karena umat Islam semakin tidak memahami tuntunan kitab sucinya, yaitu Al-Quran. Telah terjadi jurang menganga antara agama dengan penganutnya. Ajarannya menyuruh agar disiplin, umatnya malah legalite, tidak disiplin. Ajarannya mendorong agar bersatu padu, umatnya justru cakar-cakaran, saling bercerai-berai, dan lain-lain, dan lain-lain. Diketemukannya runutan jawaban tersebut tak lepas sinerginya 3 ulama besar, yaitu pertama Syekh Muhammad Basuni Imron, Mufti Sultan Sambas, Kalimantan Barat, tahun 1885 sampai dengan 27 Juli 1976. Kedua, Syekh Amir Syakib Arsalan, redaktur Al-Manar Mesir, dan ketiga Syekh Rasid Ridho, tokoh pembaharu di Mesir yang wafat tahun 1935 Masehi. Diawali dari kegelisahan Syekh Basuni yang terlontar dalam sebuah pertanyaan kepada Syekh Ridho, mengapa umat Islam mundur dan umat lain maju? Maka Syekh Ridho merespon dengan jawaban yang diracik apik oleh Syekh Arsalan dalam terbitan majalah Al-Manar secara bersambung. Kompilasi jawaban tersebut
jika dituangkan dalam suatu redaksi, kira-kira akan berbunyi umat Islam meninggalkan agamanya menjadi mundur, yaitu karena buta Al-Quran, sedangkan umat lain meninggalkan agamanya malah maju. Artinya Al-Quran akan menjadi energi berkekuatan tinggi untuk meraih kemajuan, dan itu secara empirik sudah terbukti. Subhanallah. Saudaraku semuanya, sayangnya kesadaran seperti ini belum dirasakan benar oleh umat Islam sendiri. Banyak di kalangan umat Islam yang enggan ogah-ogahan terhadap kewajiban ini, karena sila memandang gemerlapnya orang lain. Keadaan tersebut diperparah oleh pihak luar, yaitu penjajah dengan trik sistemik yang berupaya menjauhkan umat Islam dari agamanya. Sederet julukan negatif dialamatkan kepada umat Islam. Anehnya hal itu juga diaminkan oleh sebagian umat Islam sendiri karena sudah kehilangan jati diri. Ditanamkan paham kalau belajar Al-Quran merasa malu, maka terjadilah buta huruf Al-Quran di kalangan umat Islam. Mulut mereka komat kamit bilang bahwa Al-Quran itu kitab suci, maka jangan diterjemahkan. Nanti kalau salah bisa membuat dosa. Anehnya, kita hanya ngikut saja, menerima apa adanya. Terjadilah penyakit kronis di kalangan umat Islam, yaitu tidak paham kitab sucinya. Paling banter hanya pintar membaca, dan lebih parah, membaca pun tidak bisa. Hal ini jelas pada gilirannya akan menjauhkan antara perilaku umat Islam dari tuntunan ajarannya. Aneh pula, prototip seperti itu di era sekarang ini masih muncul ke permukaan. Maka tercapailah misi mereka, keringkan kolamnya dan ambil ikannya. Kini mereka sedang memanen, yaitu memanen ikan, alias menjadikan umat Islam menjadi objek mereka. Astagfirullahaladzim. Seorang misionaris dengan lantang berkata bahwa umat Islam yang paham terhadap agamanya, yaitu terhadap Al-Quran, tidak lebih dari 20%. Maka jangan ragu-ragu untuk memurtadkan mereka. Di sisi lain, kelompok liberalis, ateis, imperialis, fasikun, dan munafikun bisa mengantongi untung besar dengan memanfaatkan munculnya berbagai perilaku sebagian umat Islam yang kontraproduktif. Secara formal masih menyandang status orang Islam, tetapi perilakunya tidak Islami lagi, bahkan menjadi penentang terdepan dan alergi terhadap semua hal yang bernafaskan ajaran Islam. Nilai-nilai mulia yang diajarkan Islam seperti menegakkan keadilan, membela kebenaran, santun dan peduli terhadap si lemah, saling menghormati, tolong-menolong dan sebagainya terbenam dalam lumpur oleh sikap keserakahan, egois, individualis, materialis, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, kemalasan, penindasan, penjajahan, dan sederet penyimpangan lain yang menyelinap dalam hampir semua lini kehidupan dan penghidupan. Ringkasnya, sebagian besar umat Islam kini masih berkutat dengan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kesuburan alam, sumber daya alam yang melimpah ruah di timur, yang notabene dihuni mayoritas umat Islam, tetapi dieksploitasi dan dinikmati atau hanya untuk bancaan orang-orang tertentu.
Saudaraku, fungsi Al-Quran yang sebenarnya sebagai panduan hidup umat Islam dalam segala hal atau aspek, hudan, mau'idah, furqan, pembeda, syifa, pengobat, dan mukjizat, dipelintir, dikerdilkan pemahamannya. Saudaraku semuanya, dikerdilkan dan beralih fungsi yang jarang disentuh karena sudah menjadi barang antik, subhanallah, hanya dipakai untuk pajangan-pajangan, mungkin di bibet-bibet. Raden Ajeng Kartini merupakan tokoh muda saat itu yang cukup brilian sebagai pendobrak kemacetan, yang minta kepada Eyang Kiai Haji Muhammad Soleh Darat Lasimin Semarang untuk menerjemahkan mutiara terpendam, yaitu Al-Quran, karena selama ini dirinya hanya diajari membaca tanpa tahu artinya. Kiai Darat Lasimin tidak kalah brilian dalam merespon permohonan R.A. Kartini. Dicarinya Kiai Haji itu agar bisa menerjemahkan Al-Quran, tetapi sekaligus tidak kelihatan frontal melawan penjajah Belanda. Larangan menerjemahkan Al-Quran, maka ditulisnya terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa dengan huruf Arab yang dikenal dengan huruf Pegon. Meskipun belum selesai 30 juz, namun bisa digunakan sebagai kado saat R.A. Kartini menjadi pengantin. Alhamdulillah, Kiai Darat Lasimin juga menjadi guru Kiai Dahlan dan Kiai Hasim selama 2 tahun, dan merekomendasikan kedua santrinya tersebut untuk melanjutkan belajar kepada Syekh Ahmad Khotib di Mekah. Saudaraku semuanya, dewasa ini Al-Quran dengan terjemahannya dalam bentuk mushaf cukup banyak, termasuk menjadi isian dalam telepon genggam atau Android, sehingga tidak ada alasan lagi bagi seseorang untuk jauh dari Al-Quran, karena lebih memudahkan bagi siapapun yang berminat akan mempelajarinya kapan saja asal mau. Kemauan inilah yang menjadi kata kunci. Kalau mau maka yang sulit menjadi mudah. Sebaliknya, jika tidak mau maka yang mudah akan menjadi susah. Satu hal yang perlu dicatat, meskipun seseorang bisa belajar sendiri, maka tetap memerlukan kehadiran seorang guru ngaji, terutama bagi para pemula, agar tidak disesatkan oleh setan. Saudaraku semuanya, akhirnya melalui paparan ini saya mengajak kepada kita semua untuk mencintai Al-Quran, kitab suci kita, dengan cara membacanya secara acak, rutin, mengatamkannya secara berkala, memahami kandungannya, mengamalkannya dalam interaksi dengan sesama, serta menyebarluaskannya sejauh yang kita bisa. Insya Allah, kecintaan kita kepada Al-Quran akan berdampak positif atau keberkahan dalam kehidupan kini, teman di dunia, yaitu, dan teman di akhirat kelak, pembela atau syafaat. Hasil mudah-mudahan menjadi amal barokah kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab dalam rangka menyongsong peringatan Nuzulul Quran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.